Cho Kim datang sendirian. Ketika dia berjalan masuk ke dalam rumah makan, tak seorang pun yang menaruh perhatian kepadanya, sebab mereka hakikatnya tak ada yang tahu siapakah orang ini. Hanya Xiao Ko seorang yang tahu. Pemuda ini sudah pernah meninggalkan kesan yang terlalu mendalam baginya. Cho Kim sebaliknya seperti sudah tidak mengenalnya lagi, begitu masuk ke dalam ruangan, dia langsung menuju ke hadapan Chu Bong. Apakah kau adalah Chu Tongcu yang datang dari Hyong Sai Tong di Lokyang? Chu Bong segera mendongakkan kepalanya dan mengawasinya dengan sepasang mata yang merah membara. Akulah Chu Bong, siapakah kau? Boan Pwe Secho. Kau Secho. Xiao Ko sangat terkejut bercampur keheranan, aku masih ingat, agaknya kau seperti bukan Secho. Oh ya, kau sebenarnya Sekwik, aku masih dapat mengingatnya dengan jelas. Tapi aku sudah tidak teringat lagi, ujar Cho Kim hambar, kejadian yang sudah lewat, aku selalu dapat melupakannya dengan cepat pula, kejadian yang sudah seharusnya dilupakan, aku lebih-lebih tak ingin memikirkannya kembali. Dipandangnya Xiao Ko dengan tenang, paras mukanya masih tetap kaku tanpa emosi. Ada kalanya kau pun harus menirukan caraku ini, maka hidupmu mungkin saja akan jauh lebih riang dan gembira lagi. Dalam suatu saat yang tidak sesuai, kadangkala manusia akan teringat sesuatu masalah yang seharusnya tak patut dipikirkan. Kejadian seperti ini sesungguhnya memang merupakan salah satu penderitaan yang terbesar bagi umat manusia. Sekarang, apakah Xiao Ko pun sedang teringat kembali perempuan yang tidak seharusnya diingat kembali itu? Tiba-tiba Xiao Ko ingin minum arak. Ketika dia sedang mulai akan minum arak, mendadak Chu Bong tertawa tergelak, lalu mendongakkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus sekali, dia berseru dengan lantang, siapkan arak, aku hendak minum 3 cawan besar dengan manusia yang pandai berbicara ini. Sekarang Boan Wei tak ingin minum arak, tampik Cho Kim, oleh sebab itu, Boan Wei tak dapat menemani. Gelak tertawa Chu Bong segera terhenti, lalu melotot ke arahnya seperti binatang buas. Kau tak ingin minum arak, kau pun tak ingin menemani aku minum. Benar, Boan Wei tak ingin minum, biar setetes pun tak ingin, sepasang mata Cho Kim sama sekali tak berkedip, Boan Wei tak perlu menggunakan arak bila ingin melupakan sesuatu persoalan. Mendadak Chu Bong bangkit berdiri dan, Raang, cawan arak itu sudah hancur berkeping-keping. Kau benar-benar tak mau minum. Paras muka Cho Kim masih tetap tenang, sama sekali tidak berubah. Bila Chu Tongcu ingin membunuh sekarang, tentu saja dapat kau lakukan semudah membalikkan telapak tangan sendiri, tapi bila ingin menyuruhku minum arak, mungkin akan jauh lebih sukar daripada naik ke langit. Chu Bong mendongakkan kepalanya dan kembali tertawa terbahak-bahak dengan nyaring. Bocah keparat, kau memang bernyali, lalu tanyanya lagi, kau mengaku Secho, apakah Cho dari marga yang sama dengan Cho Tang Lai? Benar, apakah Cho Tang Lai yang menyuruh kau datang kemari? Benar, datang kemari mau apa? Boan Wei bertugas untuk mengundang Chu Tongcu dan Ko Tai Hiap untuk hadir di rumah makan nomor 1 di kota Tiang An Kit malam nanti, sebab Cho Sian Seng telah mempersiapkan perjamuan untuk menyambut kedatangan kalian. Apakah dia tahu berapa banyak orang yang kami bawa? Kecuali Ko Tai Hiap, orang yang dibawa Chu Tongcu kali ini adalah 86 orang. Masa dia hanya mengundang 2 orang? Apakah Cho Tang Lai tidak merasa terlalu pelit? Seru Chu Bong sambil tertawa dingin. Mungkin bukan masalah pelit, tapi demi sopan santun. Sopan santun. Justru demi sopan santun, maka Cho Sian Seng hanya mengundang Chu Tongcu dan Ko Tai Hiap berdua. Kenapa? Eng Hiong berdua adalah tokoh-tokoh yang hebat dari dunia persilatan, sekalipun sarang naga gua harimau, kalian toh bisa pergi dan datang semaunya sendiri. Kemudian setelah tertawa hambar, Cho Kim meneruskan, apa yang bisa kalian berdua lakukan, mungkin belum tentu bisa dilakukan orang lain. Mendengar ucapan mana, Chu Bong segera tertawa tergelak. Bagus, bagus sekali. Sekalipun Tiang An Kit merupakan sebuah loteng yang betul-betul merupakan sarang naga gua harimau, Chu Bong dan Xiao Ko pasti akan menghadirinya juga. Tapi kau tidak seharusnya datang ke sini. Mengapa? Terhadap manusia yang sangat berbakat seperti kau, setelah datang kemari, masa kami akan membiarkan kau pergi dengan begitu saja? Kemudian setelah tertawa main keras, bagaikan guntur yang menggelegar di tengah udara, Chu Bong berkata lebih jauh, apabila aku melepaskan kau pergi,
bukankah segenap sahabat di kolong langit akan mentertawakan aku Chu Bong sebagai manusia bermata tapi tak berbiji yang tidak mengenal Eng Hiong? Cho Kim tertawa lebar. Nyokian bisa berpihak pada Toa Piao Kiok terbesar dalam dunia persilatan, mengapa aku tidak bisa berpihak pada Hiong Sai Tong? Cuma sekarang, hal ini belum mungkin. Harus ditunggu sampai kapan? Harus ditunggu sampai kekuatan dari Hiong Sai Tong sudah mampu untuk mengalahkan Toa Piao Kiok terbesar di dunia. Cho Kim berkata tanpa emosi, Boan Wei bukan seorang manusia yang setia kepada seseorang, namun aku selalu mengetahui gelagat dan situasi. Xiao Ko memandang ke arah orang itu dengan terkejut, dia benar-benar tidak menyangka pemuda seperti dia bisa mengucapkan perkataan seperti ini. Cho Kim dengan cepat dapat menemukan perubahan pada mimik wajahnya itu, dengan cepat dia berkata lagi, aku berbicara dengan sejujurnya, kata-kata yang jujur seringkali memang kurang sedap untuk didengarkan. Chu Bong tidak tertawa lagi, dengan suara keras dia segera menegur nyaring, apakah aku harus melepaskanmu kembali guna membantu Cho Tang Lai menghadapi diriku? Boan Wei sudah pernah berkata, bila Chu Tongcu ingin membunuhku, hal tersebut bisa kau lakukan semudah membalikkan telapak tangan sendiri, namun seandainya Chu Tongcu benar-benar telah membunuhku, untuk menjumpai orang tersebut akan mengalami kesulitan lebih dari untuk mendaki ke langit. Paras muka Chu Bong segera berubah hebat. Tentu saja dia mengerti siapakah yang dimaksudkan Cho Kim. Perkataan itu terasa bagaikan sebuah ayunan cambuk yang menghajar tubuhnya, membuat dia menjadi tertegun dan untuk beberapa saat lamanya tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itulah Cho Kim sudah membungkukkan badan memberi hormat seraya berkata, Boan Wei mohon diri lebih dulu. Selesai berkata, dia betul-betul membalikkan badan dan beranjak pergi, bahkan sama sekali tidak khawatir ada orang yang akan membacok batok kepalanya dari belakang, malah dia tidak memandang lagi ke arah Chu Bong, walau hanya sekejap pun. Otot-otot hijau di atas jidat Chu Bong sudah pada menonjol keluar semua, mungkin karena harus menahan amarah dan emosi yang meluap-luap. Ia tak dapat melupakan Cho Kim dengan begitu saja, tak dapat membiarkan anak buahnya melihat dia melepaskan seorang musuh besar mereka hanya disebabkan seorang perempuan. Tapi dia pun tak bisa membiarkan Tiap Wu menemui ajalnya karena tindakannya ini. Tiba-tiba Xiao Ko berkata sambil menghela napas, sungguh tak nyana dia bisa menilai dengan tepat, menebak secara jitu bahwa Chu Bong si singa jantan tak pernah akan membunuh seorang manusia yang datang kemari sebagai utusan dan tanpa bekal secuil senjata pun. Dia memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian melanjutkan, hanya seorang lelaki sejati yang bisa berbuat demikian, apalagi Chu Bong memang lelaki tulen. Seorang lelaki berikat kepala putih segera bangkit berdiri sambil berseru keras, perkataan Ko Toa Ko memang benar, kita sama-sama harus menghormati Tongcu dengan secawan arak. 86 orang lelaki kekar serentak mengiyakan bersama dengan suara sekeras guntur. Xiao Ko segera membuka kancing bajunya, kemudian berseru, bagus sekali, ambil arak. Aku mengerti, Chu Bong masih belum dapat melepaskan Tiap Wu. Dengan nada dingin Cho Tang Lai berkata, tapi aku tidak menyangka kalau dia akan melepaskan kau dengan begitu saja. Di balik sorot matanya terbawa suatu perubahan yang sukar dipahami, lanjutnya, demi seorang wanita sudah melepaskan musuh besarnya dengan begitu saja, apakah Chu Bong tidak khawatir saudara-saudaranya memandang hina kepadanya karena kejadian ini? Apakah dia tidak takut akan mengurangi semangat mereka? Setelah tertawa dingin dia menambahkan, benarkah Tiap Wu si perempuan ini memiliki daya tarik yang begitu besar? Semangat mereka tidak menjadi pudar karena peristiwa tersebut, kata Cho Kim, mengapa? Sebab Ko Qian Hui cukup memahami perasaan Chu Bong waktu itu serta membantunya lolos dari kesulitan pada saat yang tepat, agar semua anggotanya mengira dia tidak membunuh dirimu bukan lantaran perempuan, melainkan demi kebenaran. Setelah menarik napas panjang Cho Tang Lai menambahkan, dua negeri yang sedang berperang, tidak akan menghukum mati sang utusan, Chu Bong adalah seorang manusia yang berjiwa besar, mana mungkin dia akan membunuh seorang manusia yang tidak membekal senjata. Ya, benar, Ko Qian Hui memang berkata demikian, seru Cho Kim sambil menampilkan perasaan kagum. Cho Tang Lai segera tertawa dingin tiada hentinya. Orang itu memang benar-benar sahabat sejati dari Chu Bong, sedangkan anak buah Chu Bong justru adalah babi-babi yang goblok. Padahal orang-orang itu bukannya tidak memahami maksud Ko Qian Hui, ucap Cho Kim, tapi mereka pun tidak memandang hina Chu Bong lantaran peristiwa itu. Oh ya,
Sebab mereka pun tidak berharap Cubong benar-benar menjadi seorang manusia yang dingin, kejam dan tak berperasaan, sebab seorang Eng Hyong yang tulen bukannya sama sekali tak berperasaan. Hanya manusia mana yang benar-benar tak berperasaan. Pentolan bajingan, Eng Hyong tiada berair mata, pentolan bajingan tiada berperasaan. Tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik mata Cho Tang Lai, lama sekali dia menatap wajah Cho Kim, kemudian baru berkata dengan suara dingin, seandainya Ko Chian Hui tidak berkata demikian, apakah Cubong bakal membunuhmu? Dia pun tak akan berbuat demikian. Mengapa? Suara Cho Kim berubah semakin dingin dan tenang, sebab dalam pandangannya, nyawa Tiap Wu jauh lebih berharga ketimbang nyawaku. Suasana dalam ruangan kamar telah lama menjadi gelap, tapi Tiap Wu membiarkan kamarnya tetap gelap gulita, sebab dia memang tak senang memasang lampu. Apakah dia khawatir dirinya menjadi kunang-kunang yang akan menubruk ke api? Di tengah tungku pemanas tampak percikan cahaya api, Tiap Wu berdiri di tepi tungku pemanas itu dan pelan-pelan melepaskan pakaian yang dikenakannya. Tubuhnya yang bugil tampak berwarna putih bersih, putih dan halus bagaikan batu pualam. Tiba-tiba pintu didorong orang. Tiap Wu tahu ada orang memasuki kamarnya, tapi ia tidak berpaling, sebab selain Cho Tang Lai, tiada orang yang berani memasuki kamar ini. Ia membungkukkan badan, lalu mulai membelai kaki sendiri yang indah. Bukan orang lain saja, bahkan dia sendiri pun dapat merasakan daya rangsang yang begitu kuat terpancar keluar dari atas kakinya itu. Tiada orang yang bisa melawan daya rangsang yang amat hebat itu, selamanya tak pernah ada. Itulah sebabnya dia keheranan, dia heran Cho Tang Lai hanya berdiri saja sambil memandangnya, berdiri semenjak tadi tanpa menunjukkan sesuatu reaksi pun. Pakaiannya yang tipis kini sudah terlepas semua dari tubuhnya, kini dia berada dalam keadaan bugil, tanpa sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. Di bawah sinar rembulan yang memancar ke dalam ruangan, tubuhnya nampak lebih indah dan merangsang nafsu berahi. Tapi Cho Tang Lai masih tetap berdiri tegak di belakangnya, tanpa melakukan sesuatu reaksi. Akhirnya Tiap Wu tidak tahan lagi, dengan cepat dia berpaling, namun sekuntum bunga yang baru dipegangnya segera terjatuh ke atas tanah karena kaget. Ternyata yang masuk ke dalam kamarnya bukan Cho Tang Lai seperti apa yang ia duga semula. Sewaktu berpaling, dia segera menyaksikan seorang pemuda berwajah pucat telah berdiri di hadapannya sambil memandang tak berkedip ke arahnya. Dengan cepat Tiap Wu dapat menguasai keadaan, dia bisa memulihkan kembali ketenangannya. Benar-benar tak pernah disangka olehnya selain Cho Tang Lai masih ada orang lain yang berani memasuki ruangan ini, tapi dia memang sudah terbiasa dilihat orang. Satu-satunya yang membuat dia merasa tidak terbiasa adalah sorot mata pemuda itu, dia merasa sorot matanya jauh berbeda dengan kebanyakan orang. Dikala orang lain menyaksikan tubuhnya yang bugil dan kakinya yang indah, sorot matanya seolah-olah memancarkan cahaya api yang berkobar-kobar. Tapi sorot mata pemuda ini justru dingin, sedingin salju dan setajam sembilu. Cara Cho Kim memandang Tiap Wu bagaikan dia memandang segumpal es atau sebilah mata golok. Tiap Wu balas memandang ke arahnya, memandang sampai lama, lama sekali, namun ia masih belum menemukan setitik perubahan pun pada wajah si anak muda tersebut. Siapakah kau? Tak tahan Tiap Wu bertanya, dapatkah kau memberitahukan kepadaku, siapakah kau? Cho Kim, aku bernama Cho Kim. Manusiakah kau? Benarkah kau manusia yang terdiri dari darah dan daging? Iya, benar. Aku adalah manusia yang punya darah dan daging. Kau bukan orang buta. Bukan. Kau dapat melihatku. Tentu saja, setiap bagian tubuhmu yang paling rahasia pun sudah kulihat dengan amat jelas. Suaranya dingin dan kaku, namun cukup sopan, bahkan tidak terpengaruh emosi. Tiada kedengaran nada suara yang terpengaruh oleh nafsu birahi atau nada lain. Apa yang dia ucapkan, seakan-akan hanya menuturkan suatu kenyataan belaka. Tiap Wu segera tertawa, di balik suara tertawanya terkandung helaan napas, tanyanya kemudian keheranan, apakah kau tak pernah berbohong? Ada kalanya aku bisa berbohong, ada kalanya tidak. Bila mana tidak diharuskan untuk berbohong, aku selalu berbicara sejujurnya. Sekarang, apakah kau merasa perlu untuk berbohong? Sama sekali tidak. Sekali lagi Tiap Wu menghela napas panjang. Tadi kau bilang setiap bagian tubuhku yang paling rahasia pun sudah kau saksikan dengan jelas, apakah kau tidak khawatir Lo Cho akan mengorek keluar sepasang biji matamu? Cho Kim memandang ke arahnya dengan tenang,
Lewat lama kemudian sepatah demi sepatah dia baru berkata, sekarang, dia sudah tak akan berbuat demikian lagi. Tiap Wu seperti tidak memberikan reaksi apapun, padahal dia sudah memahami arti dari perkataannya itu. Sekarang dia tidak akan berbuat demikian lagi, apakah hal ini dikarenakan dia telah menyerahkan diriku untukmu? Tanyanya kepada Chokim. Chokim segera menggeleng. Bukan kau, tapi orang lain. Desak Tiap Wu lebih jauh. Chokim segera terbungkam. Dia memang benar-benar sosial, suara Tiap Wu kedengarannya penuh ajakan yang sinis, setiap lelaki yang pernah tidur denganku, tak seorang pun bisa melepaskan aku pergi dengan begitu saja. Lalu setelah menghela napas, terusnya, kejadian ini benar-benar pantas disayangkan. Disayangkan. Aku merasa sayang bagimu, ucap Tiap Wu sambil menatap pemuda tersebut lekat-lekat, kau masih muda, kau pun seorang lelaki yang tampan, aku selalu menyukai lelaki tampan seperti kau, kalian seperti tak pernah akan menjadi lelah. Biji matanya yang jeli makin meredup dan sayu, bibirnya makin lama semakin basah dan dia pelan-pelan berjalan mendekat, lalu menempelkan tubuhnya yang bugil dan hangat itu di atas badan Chokim. Menyusul kemudian pinggangnya meliuk-liuk seperti seekor ular, rintihan lirih yang merangsang bergema dari bibirnya. Menghadapi rangsangan seperti ini, ternyata Chokim tidak memberikan reaksi apapun. Tiap Wu mulai terengah-engah, tangannya mulai meraba kian ke bawah seperti lagi mencari sesuatu, tapi sebelum benda tersebut teraba, sebuah tangan yang kuat telah mencengkeram tangannya, lalu tubuhnya pun terasa dilemparkan ke udara. Bagaikan melempar sebuah bola saja, Chokim melemparkan tubuh Tiap Wu ke atas pembaringan, lalu dengan suara dingin dia berkata, kau boleh saja mempergunakan berbagai cara untuk menyiksa diri, memperolok diri sendiri, terserah cara apapun yang hendak kau pergunakan, tapi tak akan kulakukan untuk diriku sendiri. Kau tak bisa melakukannya. Tiap Wu tertawa lagi, tertawa keras seperti orang kalap, kau bukan lelaki rupanya. Percuma saja bila kau ingin memanasi hatiku dengan cara begitu, tak nanti aku akan menyentuhmu. Mengapa? Sebab aku pun seorang lelaki, aku tak ingin setiap malam terbayang kembali gerakan erotikmu ketika tertindih di bawah untuk menyiksa diri sendiri. Asalkan kau bersedia, setiap malam kau boleh memelukku dan mengajakku tidur bersama. Chokim segera tersenyum, senyumannya bagaikan terukir dari batu karang yang paling keras. Aku pun pernah berpikir demikian, sayang sekali aku pun tahu bagaimanakah akibat dari lelaki-lelaki yang setiap hari memelukmu dan mengajakmu tidur bersama. Tiap Wu tak bisa tertawa lagi setelah mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba saja sorot matanya menampilkan perasaan sedih yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Ucapanmu memang benar, dia berkata sedih, orang-orang yang setiap malam ingin memelukku dan mengajakku tidur bersama itu kalau belum terhitung mati, mereka pasti akan merasakan siksaan hidup yang paling berat. Makin berbicara suaranya kedengaran makin menderita dan parau, untung saja orang-orang itu kalau bukan telur busuk tentu orang tolol, terlepas mereka mau menderita secara bagaimanapun bukan urusanku. Bagaimana dengan Cubong? Tiba-tiba Chokim bertanya, Cubong termasuk telur busuk ataukah tolol? Tiap Wu segera bangkit berdiri memandang kerdipan api di tengah tungku pemanas, dia termangu, lama kemudian tiba-tiba saja dia tertawa dingin. Kau anggap Cubong masih teringat diriku? Kau anggap Cubong akan bersedih hati karena aku? Apakah dia tak akan berbuat demikian? Pada hakikatnya dia bukan manusia, suara Tiap Wu penuh dengan perasaan dendam, dia tak jauh berbeda dengan Cho Tang Lai. Apakah dia sama sekali tak acuh kepadamu? Apa yang dia acuhkan? Teriak Tiap Wu, dia hanya mengacuhkan nama besarnya, kedudukannya, kekuasaannya. Biarpun aku mampus di hadapan mukanya, tak nanti dia akan melelehkan air mata. Sungguh, di dalam anggapannya aku bukan manusia, aku tak lebih hanya sebuah alat pemuas nafsunya. Seperti boneka milik si Upik, bila sedang senang dia pun mempermainkan aku, bila sudah jemu, aku pun dicampakkan ke samping, ada kalanya sampai berhari-hari lamanya dia tidak mengajakku berbicara, walau hanya sepatah kata pun. Justru dia bersikap demikian kepadamu, maka kau baru memanfaatkan kesempatan di saat kami menyerbu Yong Sai Tong untuk melarikan diri. Aku pun manusia, adakah manusia yang rela dianggap sebagai alat pemuas nafsu oleh orang lain? Tanya Tiap Wu, pasti tidak ada. Tapi pernahkah kau bayangkan, mungkin kau telah salah menilai dirinya. Ucap Chokim hambar. Dalam hal mana aku salah menilai?
Bagi seorang lelaki seperti dia, biarpun dalam hati kecilnya amat menyukai seseorang, belum tentu perasaan tersebut diutarakan keluar. Aku tahu ada banyak orang yang enggan mengutarakan perasaan sendiri, terutama terhadap perempuan yang disukainya. Mengapa? Mungkin hal ini disebabkan mereka beranggapan, jikalau menunjukkan sikap romantis seperti ini di hadapan kaum wanita, perbuatan itu akan mengurangi kejantanannya sebagai seorang lelaki sejati. Mungkin juga hal ini dikarenakan mereka pada hakikatnya tidak mengerti untuk apa berbuat demikian. Cubong bukan manusia macam begini, Tiap Wu berkata dengan suara tandas, siapapun tak ada yang menangkan dia, di dalam hal begini dia lebih mengerti daripada orang lain, lebih pandai melakukannya daripada orang lain. Oh ya, bila dia suka terhadap seseorang, perbuatan yang dia lakukan akan jauh lebih bagus ketimbang siapapun. Kadangkala aku sendiri pun sampai dibikin jemu oleh cara kerjanya bagi orang lain. Tapi kau bukan orang lain, kau berbeda sekali dengan orang-orang lain. Mengapa berbeda? Sebab kau adalah perempuannya, mungkin dia beranggapan kau seharusnya mengerti bahwa sikapnya terhadap dirimu jauh berbeda dengan orang lain. Aku tidak mengerti, bila seorang lelaki benar-benar menyukai seorang wanita, semestinya ia tunjukkan perasaan tersebut kepadanya. Mungkin hal ini dikarenakan kau belum dapat memahami dirinya. Aku belum memahaminya, sekali lagi Tiap Wu tertawa dingin, aku sudah dipeluk dan ditiduri selama 3-4 tahun olehnya, masa aku belum memahaminya? Sekali lagi sekulum senyuman kaku menghiasi wajah Cho Kim. Tentu saja kau sangat memahaminya, lagi pula pasti jauh lebih memahami daripada kami semua. Malam telah menjelang tiba, suasana dalam kamar diliputi keheningan. Lama kemudian Tiap Wu baru menghela napas panjang. Apa yang kuucapkan hari ini, apakah sudah terlalu banyak? Benar, sahut Cho Kim, maka sekarang kita harus berangkat, aku memang bermaksud membawamu pergi. Kau hendak membawaku kemana? Apakah kau lupa? Sepatah demi sepatah Cho Kim berkata, kau toh sudah menyanggupi permintaan Cho Xianseng untuk menari baginya malam ini. Bab 11. Tarian Maut. Kota Lok yang masih terasa dingin membeku, bunga salju masih berguguran amat deras. Suma Caukun dengan mengenakan mantel tebal, bertopi lebar dan menunggang seekor kuda, menembusi badai salju yang lebat meninggalkan Lok yang menuju ke Tiang An. Dia tahu, bisa jadi Cubong sudah berada di Tiang An sekarang. Walaupun kekuatan Toa Piao Kiok masih tangguh, namun kekuatannya terlalu menyebar. Jago-jago nomor wahid dari Toa Piao Kiok sebagian besar adalah tokoh-tokoh kenamaan suatu daerah, mereka jarang meninggalkan daerah masing-masing untuk berkumpul di kota Tiang An, padahal jago-jago yang dibawa Cubong menuju ke Tiang An kali ini hampir semuanya merupakan jago-jago berani mati yang memang sudah bertekad tak akan kembali lagi ke Lok yang dalam keadaan hidup. Cho Tang Lai sudah pasti dapat melihat pula akan hal ini, tak mungkin dia akan mengajak Cubong untuk berduel keras lawan keras. Tapi dia pasti mempunyai cara yang baik untuk menghadapi Cubong dan cara tersebut tentu sangat manjur. Kelicikan, kesadisan dan kemunafikan merupakan cara-cara yang selalu mendatangkan kemujuran. Tiada orang yang lebih memahami Cho Tang Lai daripada Suma Caukun sendiri. Dan sekarang dia hanya berharap bisa pulang tepat pada saatnya dan mencegah Cho Tang Lai melakukan suatu perbuatan yang sudah pasti akan membuatnya menyesal sepanjang zaman. Ia sudah cukup tinggi mendaki pada puncak kedudukannya, dan sekarang ia sudah mulai lelah. Dia benar-benar tak ingin menginjak tubuh Cubong untuk mendaki ke tingkatan yang jauh lebih tinggi lagi. Dengan akal muslihat apakah Cho Tang Lai akan menghadapi Cubong dan Ko Qian Hui? Suma Caukun belum sempat memikirkannya, dia pun tak berkesempatan untuk memikirkan secara bersungguh-sungguh. Bunga salju beterbangan di angkasa seperti seekor kupu-kupu yang sedang menari di tengah udara. Mendadak hati Suma Caukun tenggelam, sebab dia sudah mengetahui cara apakah yang akan dipergunakan Cho Tang Lai. Rumah makan Tiang An Kit yang luas kini sepi dari pengunjung, sebab seluruh ruangan telah disewa oleh Cho Tang Lai. Sungguh tak kusangka kalian berdua telah datang lebih awal dari kedatanganku. Ketika Cho Tang Lai naik ke loteng, Cubong dan Xiao Ko sudah duduk di sana, seguci arak pun kini tinggal setengah guci. Menjulurkan kepala juga satu bacokan, menarik kepala juga satu bacokan, kalau toh harus datang, mengapa tidak datang lebih awal? Apalagi mendapat kesempatan untuk minum arak bagus sepuasnya, sahut Cubong dingin. Benar, ucapan Chu Tongcu memang benar, memang seharusnya datang lebih awal,
Cho Tang Lai tersenyum, makin awal datang kemari, memang semakin banyak yang bisa dilihat. Dia mendekati jendela dan membuka seluruh daun jendela yang berada di situ, kemudian menambahkan, kecuali bunga BW yang memenuhi kebun, apalagi yang berhasil Chu Tongcu lihat. Aku masih melihat setumpuk tahi anjing, Chu Bong berkaok, entah anjing liar dari mana yang menyusup kemari dan melepaskan hajatnya di sini. Air muka Cho Tang Lai sama sekali tidak berubah, dia pun tidak marah walaupun sudah mendengar ucapan tersebut. Dalam hal ini aku sendiri pun kurang jelas, katanya, tapi aku dapat menjamin, anjing liar tersebut sudah pasti bukan orang-orang yang ku tanam di situ, juga bukan berasal dari Toa Piao Kiok. Dari mana kau bisa tahu kalau anjing-anjing liar itu bukan berasal dari Toa Piao Kiok? Chu Bong tertawa dingin, kau telah bertanya kepada mereka. Berbicara dengan mereka, senyuman masih tetap menghiasi wajah Cho Tang Lai. Ada sementara persoalan yang sebetulnya tak usah ditanyakan, seperti misalnya Chu Tongcu melihat seonggokan tahi anjing, sudah diketahui pasti ada anjing yang membuang hajatnya di sana, aku pun tak usah menyelidiki lagi, apakah tahi itu betul-betul dilepaskan si anjing, sebab anjing maupun tahi anjing toh sama-sama tak dapat diajak bicara. Chu Bong tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus sekali, aku memang tak dapat menandingi dirimu. Lalu sambil mengangkat cawan tambahnya, terpaksa aku hanya bisa mengajakmu meneguk arak. Biar meneguk arak pun pasti akan kulayani. Sekali teguk Cho Tang Lai menghabiskan isinya kemudian meneruskan, cuma saja, ada suatu persoalan yang tentunya baik kau maupun aku pasti memahaminya. Soal apa? Kesudian Chu Tongcu berkunjung kemari tentu bukan dikarenakan bersedia minum beberapa cawan arak, bukan? Oh ya. Chu Tongcu datang kemari tak lebih hanya ingin tahu permainan apakah yang sebenarnya sedang dipersiapkan oleh diriku, Cho Tang Lai, bukankah demikian? Sekali lagi Chu Bong tertawa terbahak-bahak, lagi-lagi kau berbicara dengan sangat tepat, perkataanmu memang tepat sekali. Tiba-tiba dia menghentikan gelak tertawanya, kemudian sambil melototkan sepasang matanya yang merah membara dan bersinar tajam, dia menegur lagi kepada Cho Tang Lai dengan nada keras. Sesungguhnya permainan apa yang hendak kau perlihatkan kepadaku? Padahal aku sendiri pun tiada permainan apa-apa yang hendak kusuguhkan, kalau toh ada, yang bermain jelas bukan aku. Kalau bukan kau, lantas siapa? Cho Tang Lai menuang arak untuk cawannya sendiri dan meneguknya sedikit, kemudian dengan nadanya yang khas, sepatah demi sepatah dia berkata, malam ini, aku sengaja mengundang Chu Tongcu datang kemari karena ada orang yang akan menarikan suatu tarian bagi si dianya. Dengan cepat paras muka Chu Bong berubah hebat. Entah bagaimanakah perasaan hatinya di saat tersebut. Tiada orang yang memahami, juga tiada orang yang dapat melukiskan seperti misalnya tersayat pisau, tersengat api atau tertusuk jarum, siapakah yang dapat melukiskan perasaannya ketika itu. Cho Tang Lai mengangkat cawan araknya ke arah Xiao Kou, kemudian pelan-pelan berkata, tarian dari tiap Wu tiada keduanya di dunia ini, tariannya pun tak mungkin bisa disaksikan setiap orang, hari ini, rejeki kita boleh dibilang sungguh bagus. Xiao Kou terbungkam, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sambil tertawa Cho Tang Lai berkata lebih lanjut, cuma saja, yang ingin kuharap saudara kau saksikan pada malam ini, bukanlah tariannya. Lantas apa yang harus kulihat? Melihat seseorang, Cho Tang Lai berkata sepatah demi sepatah, seseorang yang mungkin sangat ingin dijumpai saudaraku. Paras muka Xiao Kou turut berubah hebat. Seorang gadis yang sama sekali tak diketahui namanya, suatu perasaan cinta yang tak pernah terlupakan untuk selamanya. Ingatan tersebut dengan cepat melintas lewat dan memenuhi seluruh benaknya. Setelah tertawa, pelan-pelan Cho Tang Lai berkata lagi, sekarang, tentunya saudara Ko sudah dapat menebak bukan, siapakah yang kumaksudkan. Raang. Cawan arak yang berada dalam genggaman Xiao Ko hancur berkeping-keping, hancuran cawan tersebut segera menusuk ke dalam telapak tangannya. Tiba-tiba Chu Bong meraung keras, sambil menjulurkan tangannya yang besar dan berotot besar, ia cengkeram baju Cho Tang Lai, kemudian serunya, dia berada di mana? Orang yang kau maksudkan itu berada di mana? Cho Tang Lai sama sekali tak berkutik, memandang tangan Chu Bong dengan pandangan dingin, sampai tangan yang mencengkeram bajunya itu mulai mengendor, dia baru berkata, orang yang kumaksudkan dengan cepat akan tiba di sini. Perkataan tersebut seakan-akan ditujukan kepada Chu Bong, akan tetapi sepasang matanya justru menengok ke arah Xiao Ko.
Sebuah kereta kuda berwarna hitam telah berhenti di depan pintu gerbang rumah makan Tiang Ankit. Dari balik kebun yang luas, lamat-lamat kedengaran suara musik yang bergema sayup-sayup sampai, di balik nada lagu yang dibawakan terkandung suatu kepedihan hati yang tebal. Tiap Wu duduk termangu dalam ruang keretanya sambil mendengarkan irama lagu tersebut. Ketika angin kencang berhembus lewat, entah berapa banyak daun kering yang berguguran ke atas permukaan salju bagaikan kupu-kupu yang sedang beterbangan. Ia membuka pintu kereta dan memungut daun kering itu, lalu memandangnya dengan termangu, entah sampai berapa lamanya. Titik-titik air pun mengalir jatuh ke bawah menimpa daun-daun yang kering itu, entah air mata, entah air hujan, persis seperti embun di atas dedaunan di musim semi. Angin kencang berhembus pula ke dalam ruang loteng rumah makan Tiang Ankit, namun Cubong membuka pakaiannya lebar-lebar, seakan-akan dia berharap angin dingin yang tajam bagaikan sembilu itu justru menusuk ke dalam hatinya. Dia dan Xiao Ko tidak bersuara. Ingatan serta kenangan yang manis, kecut, getir serta pelbagai perasaan lain serasa menyumbat kerongkongan mereka. Seorang kakek buta yang berambut uban dengan membawa sebuah tongkat bambu pelan-pelan berjalan naik ke atas loteng. Seorang nona cilik berkuncir besar mengikuti di belakangnya dengan kepala tertunduk. Si kakek membawa seruling, sedang si nona membawa harpa, jelas mereka adalah pemusik yang akan mengiringi tarian dari tiap Wu nanti. Walaupun di atas wajah si kakek yang penuh dengan kerutan tidak menampilkan perubahan apapun, namun setiap kerutan di atas wajahnya bagaikan sebuah kuburan, kuburan yang telah memendam beribu-ribu penderitaan dan kepedihan. Pelbagai tragedi yang berada di dunia ini sudah terlalu banyak yang dilihat olehnya. Sedangkan si nona cilik itu tak pernah melihat apa-apa, sebab dia pun seorang yang buta, sudah buta sejak dilahirkan, pada hakikatnya tak pernah melihat cahaya matahari, tak pernah mengetahui bagaimanakah bentuk kegembiraan hidup di masa remaja. Dua manusia seperti ini, bagaimana mungkin bisa mengecap kebahagiaan dan kegembiraan? Dengan mulut membungkam kakek itu berjalan ke atas loteng, lalu berjalan menuju ke sudut yang sudah amat dikenalnya dan duduk. Bukan baru pertama kali ini dia berkunjung kemari, saban kali selalu membawakan lagu-lagu kesedihan. Menyanyikan lagu-lagu sedih bagi sementara orang yang banyak tertawa, untuk mengusik rahasia dan penderitaan mereka yang selama ini terpendam di dalam hati. Anehnya, orang-orang itu pun selalu senang membiarkan dia berbuat begini. Ya, manusia memang makhluk yang sangat aneh, ada kalanya mereka justru mempergunakan kesedihan dan penderitaan sebagai suatu kenikmatan. Dari bawah loteng kembali bergema suara langkah kaki manusia, langkah itu amat lirih, sedemikian lirihnya sehingga sama sekali tidak menimbulkan getaran. Mendengar langkah kaki ini Xiao Ko segera melompati meja menyusup ke mulut tangga dan menyerbu ke bawah. Sebaliknya Cubong tetap tak berkutik di tempat. Seluruh badannya seolah-olah telah menjadi kaku, berubah menjadi sesosok mayat yang membatu, fosil yang mengeras bagaikan karang. Seorang wanita yang sama sekali tak diketahui siapa namanya, suatu perasaan cinta yang tak pernah akan terlupakan lagi. Sebetulnya Xiao Ko mengira dia sudah tak akan berjumpa lagi dengannya, tapi sekarang ia justru telah muncul di hadapannya. Mimpikah ini? Dia pun telah memandang ke arah Xiao Ko. Ia memandang pemuda itu dengan wajah termangu. Entah terkejut, entah gembira, seperti ingin menyongsong, tapi seperti juga hendak menghindar. Xiao Ko tidak membiarkan perempuan itu menentukan pilihan sendiri. Dengan cepat dia menyerbu ke atas dan menariknya, menarik sepasang tangannya yang lembut. Kesemuanya ini bukan dalam impian, bukan pula dalam alam hayalan. Xiao Ko dapat merasakan betapa hangat dan lembutnya tangan tersebut, dalam hatinya pun dapat merasakan kehangatan dan kemesraan yang meluap-luap. Waktu itu mengapa kau harus pergi? Kau kemana? Mengapa bisa muncul lagi di sini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tak sebuah pun yang diajukan oleh Xiao Ko. Asal mereka dapat bersua kembali, persoalan lain sudah bukan menjadi masalah penting lagi. Kau telah datang, kau benar-benar telah datang. Kali ini aku tak akan membiarkan kau pergi lagi dari sisiku. Sambil menarik tangannya yang lembut, selangkah demi selangkah Xiao Ko mundur ke belakang dan menaiki anak tangga, sorot matanya seakan-akan merasa berat untuk beralih lagi dari paras mukanya. Mendadak, paras muka perempuan itu menunjukkan berbagai macam perubahan yang tak dapat dimengerti oleh siapapun. Kelopak matanya tiba-tiba mengerut kencang karena ngeri dan takut, tapi kemudian meluas dan menyambar, seluruh tubuhnya seakan-akan telah runtuh dan siap untuk roboh ke tanah.
Sebenarnya apa yang telah ia saksikan? Xiao Ko memandang ke arahnya dengan terkejut, sebenarnya dia ingin segera berpaling untuk melihat apa gerakan yang telah disaksikan oleh perempuan itu. Tapi secara tiba-tiba paras muka sendiri mengalami pula suatu perubahan yang menakutkan sekali, dia seolah-olah teringat akan suatu kejadian yang menakutkan. Lama kemudian dia baru berani berpaling. Begitu memalingkan kepalanya, dia lantas melihat Cubong. Mimik wajah Cubong ketika itu persis seperti seekor binatang buas yang terjebak dalam perangkap yang dipasang pemburu, begitu sedih, gusar dan putus asa. Sorot matanya tertuju ke depan mengawasi wajah si perempuan yang sedang ditarik Xiao Ko naik ke loteng. Tiap Wu. Di dalam waktu singkat, Xiao Ko telah memahami semua duduknya persoalan, dia telah mengerti apa gerangan yang sebenarnya terjadi. Tiap Wu. Rupanya perempuan yang dicintai dan selama ini selalu diimpi-impikan tak lain tak bukan adalah Tiap Wu, perempuan yang tak pernah dilupakan oleh Cubong dan hampir membuatnya sinting. Oh nasib, mengapa kau begitu kejam? Jelas peristiwa ini bukan kemauan takdir, bukan suatu kebetulan, sudah pasti bukan. Cho Tang Lai sedang memandang ke arah mereka, sorot matanya penuh senyuman yang terpancar dari balik matanya, seakan-akan merupakan ejekan dari seorang dukun sesat yang mentertawakan kawanan orang bodoh yang sedang mempersembahkan sesajian kepadanya. Tangan menjadi dingin. Setiap orang yang berada di situ meraskan tangannya menjadi dingin, kaku dan membeku. Dengan cepat Xiao Ko melepaskan tangan Tiap Wu yang dingin dan kaku, lalu mulai mundur terus ke suatu sudut ruangan. Kini, sepasang mata Cubong telah menatap wajahnya tajam-tajam, sepasang mata yang membelalak besar dengan warna merah membara, persis sebilah tombak. Tentu saja sebilah tombak tajam yang berlumuran darah. Xiao Ko merasa mampus seketika. Walaupun orangnya belum mampus, namun hatinya sudah mampus tertusuk oleh tombak tajam yang berlumuran darah. Tapi sayang, biarpun mampus juga belum dapat melepaskan diri dari keadaan. Apa yang bakal dilakukan Cubong terhadapnya? Apa pula yang harus dia lakukan terhadap Cubong? Xiao Ko tak berani berpikir lebih jauh, dia pun tak ingin memikirkannya. Pada hakikatnya semua pikiran dan perasaannya terasa bagaikan tersumbat. Satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang adalah angkat kaki. Siapa tahu, baru saja dia bersiap sedia untuk angkat kaki dari situ mendadak terdengar seseorang berseru keras, "Tunggu dulu." Xiao Ko amat terkejut, dengan cepat ia jumpai Tiap Wu telah berhasil memulihkan kembali ketenangannya, ternyata dia tak takut menghadapinya. "Aku tahu kau akan pergi, aku pun tahu kau pasti akan pergi dari sini," ucap Tiap Wu, "tapi kau harus tunggu sebentar sebelum pergi dari sini." Sikapnya begitu tenang dan tegas, sepasang matanya seolah-olah mempunyai sesuatu kekuatan yang mampu membuat siapa saja tak mampu lagi untuk menampik permintaannya. Hanya seseorang yang berada dalam keadaan tak takut dan tak gentar terhadap segala masalah, baru dapat menampilkan kekuasaan semacam ini. Tiap Wu membalikkan kembali tubuhnya menghadap ke arah Cubong, lalu pelan-pelan berkata, "Aku masih ingat, kau pernah bilang, di saat aku hendak kemari, siapapun tak boleh pergi dari sini." Cubong mengepal sepasang tinjunya kencang-kencang, seolah-olah dia hendak menghancur lumatkan seluruh dunia ini, memusnahkan semua yang dijumpainya. Cho Tang Lai yang selama ini hanya membungkam, tiba-tiba tertawa amat licik, kemudian tanyanya kepada Tiap Wu, "Kau masih bisa menari? Pernahkah kau saksikan ulat sutera yang menyemburkan ludahnya?" Kata Tiap Wu, "Asal dia belum mati, seratnya tak akan pernah berhenti." Kemudian setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Demikian pula dengan aku, asal aku masih hidup, aku pun dapat menari." "Wah, kalau begitu bagus sekali," seru Cho Tang Lai sambil bertepuk tangan. Mantel bulu rase terlepas, pakaian pun beterbangan mengikuti gerakan menari. Si kakek pemusik yang selama ini duduk membungkam di sudut ruangan, mendadak bangkit berdiri, wajahnya yang lesu dan malas kelihatan mirip selembar kertas kuning yang sudah kusut. "Aku adalah seorang yang buta, sudah tua buta lagi, dalam hati kecilku sudah lama tak pernah ada masalah yang bisa membuat hatiku jadi gembira, memikirkan oleh sebab itu, aku selalu membawakan lagu-lagu sedih bagi Toaya sekalian." Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh, "Tapi hari ini, aku ingin melanggar kebiasaanku itu." "Melanggar kebiasaan dengan membawakan sebuah lagu yang berirama gembira?" tanya Cho Tang Lai. "Benar."
Hari ini, apakah kau sudah dapat memikirkan masalah yang bisa meriangkan hatimu? Belum. Kalau toh belum, mengapa kau harus melanggar kebiasaan? Dengan mempergunakan sepasang matanya yang buta dan sama sekali tak dapat melihat apa-apa, si pemusik berambut putih itu memandang ke tempat kejauhan yang gelap, lalu dengan suara parau dan sedih katanya, walaupun aku adalah seorang buta, mana tua buta lagi, namun aku masih dapat merasakan bahwa kejadian memedihkan yang bakal terjadi di sini hari ini, banyak sekali. Irama riang telah bergema memenuhi seluruh ruangan. Tiap Wu pun sudah membawakan tariannya. Tarian yang dibawakan olehnya merupakan tarian yang riang dan gembira, seakan-akan dia telah melupakan seluruh kesedihan dan kesengsaraan yang telah dialaminya sepanjang hidup. Mendadak si kakek pemetik harpa itu mulai mengucurkan air matanya. Biarpun irama lagu yang dibawakan adalah irama lagu yang riang gembira, namun matanya yang buta justru mengucurkan air mata. Ia tak dapat melihat orang-orang yang hadir di dalam ruangan tersebut, namun ia dapat merasakannya. Begitu memedihkan, begitu gelap mencekam setiap orang yang hadir di sana. Irama gembira yang dibawakan olehnya hanya akan menambah kesedihan terasa bertambah sedih, irama gembira yang dipetik olehnya seakan-akan sudah berubah menjadi irama kematian. Kriting. Diiringi dentingan nyaring, tali senar harpa putus jadi dua. Tarian pun segera terhenti di tengah jalan. Tiap Wu bagaikan selembar daun kering terjatuh di kaki Cho Tang Lai. Mendadak ia meloloskan sebilah pisau dari balik laras sepatu Cho Tang Lai. Pisau itu adalah sebilah pisau belati yang berbatu zamrud pada ujung gagangnya. Ia mendongakkan kepalanya memandang sekejap ke arah Cubong, lalu berpaling dan memandang sekejap pula ke arah Xiao Ko. Kini pisau pendeknya sudah terjatuh ke lantai, persis jatuh di atas lututnya. Darah segar berhamburan kemana-mana dan membasahi seluruh permukaan lantai. Sepasang kaki itu pun berubah menjadi dua batang kayu yang terpapas kutung jadi dua. Abis sudah riwayat seorang penari terkenal, dalam dunia ini tak mungkin akan dijumpai seorang penari dengan kaki yang kutung. Paha dan kaki yang begitu indah, tarian yang begitu luwes, tak mungkin akan dijumpai lagi di kolong langit. Bab 12. Tempat pembantaian. Fajar baru menyingsing di kota Tiang'an. Langit masih diliputi kegelapan, jauh lebih gelap dari hari yang manapun. Xiao Ko duduk seorang diri dalam kegelapan udara yang begitu dingin, hampir membuat darahnya membeku. Aku tidak bersalah, tiada hentinya ia memberitahukan kepada diri sendiri, tak pernah bersalah kepada Cubong, aku pun tak pernah bersalah kepadanya, aku sama sekali tak bersalah. Cinta itu sendiri memang tidak bersalah. Bila seseorang mencintai seseorang yang lain, dia memang tak pernah akan bersalah. Sewaktu ia mencintai Tiap Wu, pada hakikatnya dia pun tak tahu kalau Tiap Wu sebenarnya adalah kekasih Cubong, bahkan membayangkan pun tak pernah. Tapi, setiap kali ia teringat bagaimanakah mimik wajah Cubong sewaktu bertemu Tiap Wu, hatinya selalu terasa menyesal dan sakit, bagaikan diiris-iris dengan pisau. Itulah sebabnya, akhirnya dia mengambil keputusan untuk angkat kaki dari situ. Sebenarnya dia pun ingin menubruk ke muka memeluk Tiap Wu yang tergeletak di tengah genangan darah, dia ingin menyingkirkan semua masalah dan ingin memeluk perempuan yang pernah melintas dalam hidupnya selama ini. Dia ingin merawatnya, melindunginya, mencintainya selama hidup, biarpun kaki Tiap Wu sudah buntung, namun dia tetap mencintainya, cinta dengan sepenuh hati. Tapi Cubong telah mendahuluinya menubruk ke depan, dan memeluk tubuh Tiap Wu, itulah sebabnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia pergi berlalu dari sana. Dia memang hanya bisa pergi dari tempat yang penuh kedukaan itu. Tapi, seberapa jauh dia dapat pergi? Kemana ia dapat pergi? Berapa jauhkah dia harus menyingkir untuk melupakan semua kejadian tersebut? Siapa pula yang dapat membantunya untuk memberi jawaban atas pertanyaan tersebut? Saat mendekati fajar sudah makin mendekat, namun seluruh jagat masih diliputi kegelapan yang luar biasa. Xiao Ko pun berbaring, membaringkan diri di atas permukaan salju yang dingin sambil mendongakkan kepalanya memandang langit yang gelap. Kemudian dia pun memejamkan matanya rapat-rapat. Bukankah dengan mata terbuka pun hanya kegelapan yang bisa terlihat? Apa pula bedanya dengan memejamkan mata? Kalau keadaan begini dibiarkan berlangsung terus, akhirnya kau pasti akan mampus. Baru saja Xiao Ko memejamkan matanya, seseorang telah berkata dingin, dalam musim dingin tahun ini, paling tidak ada 4-5 orang yang mati kaku di dalam kota Tiang'an, membeku bagaikan batu hingga anjing liar pun segan untuk mengendusnya.
Xiao Ko tetap membungkam, dia tak menggubris sama sekali terhadap perkataan itu. Bukankah hidup amat susah dan penuh dengan penderitaan? Apa salahnya kalau lebih baik mati saja? Tapi orang itu justru tidak membiarkan dia mati. Mendadak dagu Xiao Ko dicengkeram orang, kemudian mulutnya dipentangkan, tiba-tiba saja dia merasa ada segulungan cairan yang panas menyerbu ke dalam tenggorokannya dan mengalir ke dalam lambungnya. Dalam waktu singkat segumpal udara panas yang menyengat muncul dalam lambungnya dan membuat seluruh badannya terasa hangat kembali. Ketika dia membuka matanya, tampak seseorang telah berdiri di hadapannya bagaikan patung, di tangannya memegang sebuah peti. Seorang manusia yang sederhana dengan membawa sebuah peti yang sederhana pula. Apabila orang ini mengharapkan seorang untuk hidup terus, siapapun tak akan bisa mencari mati, tapi bila orang ini menginginkan kematian seseorang, maka siapapun tak akan bisa hidup lebih jauh. Xiao Ko cukup memahami akan hal ini. Arak bagus. Sambil melompat bangun ia berusaha untuk menunjukkan sikap acuh tak acuh, bukankah arak yang kau berikan kepadaku tadi adalah Tai Mi Ciu dari Lu Ciu? Agaknya memang begitu. Dalam masalah ini, jangan harap kau dapat mengelabui diriku, di saat orang lain masih minum susu, aku sudah mulai minum arak. Xiao Ko tertawa tergelak, seakan-akan suara tertawanya amat riang. Ada orang yang sejak lahir sudah berbakat menjadi Eng Hiong, ada pula yang berbakat menjadi jago pedang, tapi ada pula sementara orang yang pada dasarnya berbakat menjadi setan arak. Kau bukan setan arak, orang itu memandang Xiao Ko dingin, kau adalah seorang telur busuk. Gelak tertawa Xiao Ko makin menjadi-jadi. Hao, hah, mau telur busuk pun boleh juga, apa bedanya seorang telur busuk dengan setan arak? Ada sedikit perbedaan. Dalam hal mana? Bila sudah kau lihat, tentu akan tahu sendiri. Lihat apa? Kemana kita harus melihatnya? Mendadak orang itu mencengkeram ketiak Xiao Ko dan membawanya melejit ke udara. Setelah melewati beberapa puluh wuwungan rumah, orang itu baru berhenti. Di sini, katanya, disinilah kau boleh melihatnya. Tempat ini merupakan sebuah bangunan loteng yang megah, bangunan itu berada di tengah kebun yang luas. Inilah bangunan loteng rumah makan Tiang An Kit. Fajar telah menyingsing, langit pun sudah terang. Di tengah lamat-lamatnya suasana pagi yang penuh berkabut, tampak aneka bunga mekar dengan segarnya, hanya yang aneh, di atas permukaan salju pun penuh bertaburan bunga berwarna merah. Bila kau mengira itu adalah bunga, maka anggapanmu keliru besar, kata si pembawa peti itu bukan bunga, tapi darah. Xiao Ko segera merasakan hatinya seolah-olah tenggelam ke dasar samudera yang paling dalam. Ia tahu dari mana datangnya darah tersebut, dia pun mengetahui darah siapa sajakah itu. Sewaktu Cubong datang ke sana, ia telah mempersiapkan semua anak buahnya di sekeliling tempat itu, dia memang telah mempersiapkan diri untuk melangsungkan suatu pertarungan mati-matian melawan Cho Tang Lai. Tapi kau pun seharusnya dapat berpikir, Cho Tang Lai tak mungkin akan datang tanpa persiapan, kata si pembawa peti itu, tempat ini tiada orangnya, hal ini disebabkan orang-orangnya berada di luar semua. Dia sudah tahu kalau kalian menempatkan orang-orang di sini, oleh sebab itu dia melakukan pengepungan dari luar. Dalam operasinya kali ini, Cho Tang Lai telah menggerakkan 320 orang, itulah jumlah jago-jago tangguh yang bisa dikumpulkan olehnya selama 2 hari terakhir ini. Walaupun jumlah anggota mereka hampir beberapa kali lipat lebih banyak daripada kekuatanmu, namun Cho Tang Lai masih belum berani bertindak secara gegabah. Ya, tentu saja mereka tak berani bertindak secara gegabah, sebab dia tahu orang-orang yang datang kali ini adalah kawanan manusia dari Hiong Sai Tong yang tidak takut mati, mereka datang memang untuk beradu jiwa. Beradu jiwa, pembawa peti itu tertawa dingin, kau kira setelah berani beradu jiwa lantas berguna? Sambil menatap tajam wajah Xiao Ko, dia melanjutkan, bila kau ingin beradu jiwa denganku, bergunakah itu? Dapatkah aku dibikin ketakutan sehingga tak berani turun tangan? Pertanyaan ini tajam, mengarah dan tidak berperasaan, pada hakikatnya membuat orang tak mampu menjawab, dia sendiri memang tidak mengharapkan jawaban dari Xiao Ko. Ada kalanya beradu jiwa cuma mengantar kematian belaka, katanya lagi, Cho Tang Lai tak akan jeri terhadap manusia-manusia seperti itu. Lantas siapa yang dia takuti? Kau, Xiao Ko segera tertawa getir. Apakah kau sudah lupa dengan pertarunganku melawan Suma Chao Kun di bawah pagoda Tai Eng Ta tempo hari? Tapi Suma Chao Kun tidak berada di Tiang An.
Dia berada di mana? Di Lokyang. Dia bukan manusia seperti Chow Tang Lai, dia pun memiliki kegagahan seperti Cubong, hanya saja dia sudah kelewat lama dikendalikan orang. Oh ya, untuk menjadi seorang Eng Hyong yang tak pernah terkalahkan, memang bukan suatu pekerjaan mudah, kehidupan Suma Chao Kun selama ini pun bukan dilewatkan dalam hari-hari yang bahagia. Si manusia pembawa peti itu menghela napas bagi Suma Chao Kun, karena dalam hatinya sendiri pun mempunyai perasaan yang sama. Suma Chao Kun tidak berada di Tiang'an, dengan kekuatan Chow Tang Lai seorang, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi kau dan Cubong? Bila dia turun tangan lebih dahulu, apakah kalian akan melepaskan dirinya dengan begitu saja? Xiao Ko memandang sekejap noda-noda darah yang menghiasi permukaan salju, tiba-tiba saja dia merasa punggungnya telah basah oleh keringat dingin. Seandainya bukan dikarenakan Tiap Wu, waktu itu dia dan Cubong memang mempunyai kesempatan yang baik sekali untuk membunuh Chow Tang Lai di meja perjamuan. Sesungguhnya saat itu merupakan satu-satunya kesempatan yang terbaik untuk kalian, namun kalian telah melepaskannya dengan begitu saja, karena kau telah pergi. Kembali manusia pembawa peti itu berkata, tentu saja kau memang harus angkat kaki, karena kau adalah seorang lelaki sejati, sudah barang tentu kau tak akan bentrok sendiri dengan Cubong lantaran seorang wanita. Tiba-tiba nada suaranya menjadi dingin, tajam dan amat tak sedap didengar. Tapi pernahkah kau pikirkan, ketika kau pergi justru merupakan saat Cubong amat membutuhkan kehadiranmu, kau serahkan seorang perempuan yang buntung kakinya untuk Cubong, lantas kau anggap tindakanmu itu sudah cukup setia, sudah cukup bersahabat, tapi aku justru menganggap kau lebih bersetia kawan kepada Chow Tang Lai, karena kau telah serahkan Cubong beserta 86 saudaranya untuk dia. Xiao Ko tak sanggup berbicara lagi, biar sepatah kata pun sudah tak mampu diutarakan lagi, kini seluruh pakaian yang dikenakan telah basah kuyup oleh keringat dingin. Oleh sebab itu mereka pun hanya bisa beradu jiwa dengan orang-orangnya Chow Tiang Lai, sayang sekali beradu jiwa pun belum tentu ada gunanya, begitu kau pergi, tempat ini pun berubah menjadi tempat pembantaian. Berbicara sampai di sini, dia menatap tajam wajah Xiao Ko, lalu bertanya dengan hambar, kau tahu, macam apakah tempat pembantaian tersebut? Pelan-pelan Xiao Ko mendongakkan kepalanya, menatap tajam-tajam lalu menjawab dengan suara yang sedih lagi parau, aku tidak tahu. Kau tahu? Tentu saja aku tahu, sebab waktu itu aku pun berada di sini. Kau hanya duduk di sini, menyaksikan orang-orang itu dibantai orang seperti babi, seperti kambing. Aku bukan hanya melihat, bahkan menyaksikan setiap adegan demi adegan dengan jelas, setiap ayunan golok dapat kulihat semua sejelas-jelasnya. Apakah kau merasa amat gembira? Tidak terlalu gembira, pun tidak terlalu susah, kata manusia pembawa peti itu hambar, sebab hal ini memang urusanmu sendiri, persoalan yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan aku. Xiao Ko selalu berusaha untuk mengendalikan amarahnya dan akhirnya amarah yang semakin memuncak ini mencapai pada puncaknya untuk meledak. Sebetulnya kau ini manusia atau bukan? Aku manusia. Kalau toh manusia, mengapa kau bisa duduk berpeluk tangan membiarkan orang dibantai seperti anjing dan babi? Teriak Xiao Ko kepada manusia yang selalu tak tergerak oleh gejolak perasaan, mengapa kau tidak berusaha untuk menolong mereka? Orang itu tertawa, dengan senyum yang dingin membekukan, dia balik bertanya kepada Xiao Ko, mengapa kau sendiri tidak tetap tinggal di sini untuk menolong mereka? Mengapa kau malah membaringkan diri di atas permukaan salju untuk menanti kematian? Xiao Ko segera terbungkam dalam 1000 bahasa. Seandainya kau benar-benar ingin mati, kau tak usah mencari kematian sendiri, sebab Chow Tang Lai telah mempersiapkan segala sesuatunya bagimu, ujar orang itu hambar, aku tahu dia telah membantu mencarikan seseorang yang setiap saat dapat mengirim kau ke neraka. Untuk mengirimku ke neraka pun bukan suatu pekerjaan yang mudah, Xiao Ko tertawa dingin, siapa yang dia cari? Orang yang dapat mengirimmu ke neraka memang tidak banyak, tapi orang yang dia cari adalah seorang pembunuh yang tak pernah gagal di dalam pekerjaannya. Oh ya, tentu kau harus tahu, ada sementara orang dalam dunia persilatan yang hidup untuk membunuh, semakin tinggi harganya semakin jarang kegagalan yang diperoleh. Apakah orang yang dia cari merupakan orang dengan bayaran paling tinggi? Benar, kau pun mengetahui siapakah orang itu. Aku tahu, sahut manusia pembawa peti itu, dia Xiao, bernama Lai Hiat. Dan kau adalah Xiao Lai Hiat. Benar.